materi yang sering kita sampaikan ya. Selalu kita terapkan langkah demi langkah dalam kita mengenali pergerakan. Yang pertama, perhatikan selalu perbandingan candle ya, perbandingan candle. Perbandingan candle ini artinya dari buy dan sell-nya kita bandingkan di sana. Antara merah dan biru atau merah dan hijau ini kita bandingkan nanti. Apa yang kita bandingkan di sana? Yang kita bandingkan tentu ukurannya, bodinya, sumbunya. Selanjutnya tidak cukup dari perbandingan candle, tapi juga perhatikan high dan low-nya. Di mana high ini menunjukkan kemampuan tertingginya, low ini adalah menunjukkan kemampuan terendahnya. Ketika high dan low-nya menuju ke atas, ini high dan low-nya menuju ke atas, maka akan cenderung naik. Ketika high dan low-nya menuju ke bawah, ini high, ini low-nya, menuju ke bawah, maka dia akan cenderung turun. Yang selanjutnya perhatikan batasan. Apa itu batasan ya? Batasan itu ketika dia naik tentu apakah ada benturan di sana. Nanti ada support resisten, ada range harian, ada support atau levelnya, support resisten level, ada range harian, ada juga nanti yang menjadi batasan adalah area retracement ya. Retracement ini walaupun menguji pergerakan ya setidaknya menjadi batasan. Tiga ini yang selalu kita perhatikan sehingga walaupun pergerakan itu satu arah, kalau ada benturan di sana, apakah itu support resisten, apakah itu range harian, apakah itu retracement, maka berhati-hati di situ berpeluang memantul, berpotensi memantul atau kembali atau reversal. Dari tiga ini setidaknya kita dapat gambaran di sana. Ya. Paling tidak kita bisa mendapatkan gambaran di sana. Oke, kita mulai dari perbandingan candle, high dan low-nya, kemudian batasan. Ya, kita lihat yang barusan tadi. Kita perhatikan pergerakan dari pagi dulu ya. Dari pagi bukaan di sana, dari sebelumnya. Ya, kalau kita lihat sebelumnya didominasi oleh buyer. Oke, mungkin kita terlalu jauh kalau di sana ya. Setidaknya kalau kita amati yang terdekat dari kemarin, terdekat dari yang kemarin ya, atau dari 2 hari yang lalu, naik sampai di sini ada koreksi. Perhatikan naik kemudian turun, ada koreksi di sana. Kemudian dari koreksi itu mulai bergerak naik lagi ya, naik kemudian koreksi merah. Merah ini masih jauh, masih belum apa-apa. Ini memang merahnya tebal, tapi kalau kita amati dari tren sebelumnya warna hijau, bahkan kita lihat dari retrace tengah-tengahnya saja, ini masih jauh, belum menyentuh. Artinya kekuatan seller itu masih kecil. Kemudian ketika muncul, tadi kita perbandingan candlenya masih cukup jauh ya. Kemudian muncul candle warna hijau, mulai merangkak candle warna hijau. Perhatikan, kecil, lebih besar ya, kecil lagi, lebih besar lagi. Nah, ketika sudah mulai merangkak naik, mendekati level atau mendekati merah lagi, maka ini kita anggap kekuatannya seimbang. Ya, dari merah kemudian turun, kembali hijau lagi, maka ini punya kekuatan seimbang. Di posisi seimbang, kita tidak bisa menentukan naik atau turun, karena memang posisinya seimbang. Posisinya seimbang. Nah, untuk bisa meyakinkan, untuk bisa memperkuat dari dasar kita, tentu harus ada yang mendominasi. Turun, naik, sehingga ini seimbang sampai di sini. Seimbang itu bukan berarti persis harus garisnya datar, tetapi mendekati, bisa sejajar. Kemudian di mendekati ini juga belum bisa melewati, belum bisa break dari levelnya atau dari merahnya. Artinya masih menyisakan kekuatan kecil merahnya, meskipun hijaunya sudah cukup tebal di sana. Terbukti ketika mendekati ditolak kembali oleh seller. Selalu perhatikan, fokus utama kita adalah buy. Kenapa? Karena trennya adalah naik. Jadi belajar kita mengikuti rentetan struktur yang terbentuk sebelumnya. Fokus kita adalah buy, tentu dengan catatan kalau ini ada koreksi, koreksi ini harus sudah dikembalikan. Artinya kalau ada merah, harus ada hijau yang menutup kembali. Sehingga walaupun ini naik turun sampai jauh, kalau ini masih berada di levelnya, masih datar, berarti ini masih seimbang. Sampai harus ada yang mendominasi, sampai ada yang mengalahkan dari perbandingan candle tadi. Merah, hijau, merah lagi, hijau lagi. Sehingga
merah tebal ini kalau kita bandingkan dengan hijau yang kita kumpulkan, jadi hijau berjajar ini kalau kita kombinasi nanti jadinya seperti ini. Nah, ini adalah hijau. Kalau kita kombinasi seperti ini. Sehingga kalau kita bandingkan dengan perbandingan candle itu, maka merah ini sudah ditutup oleh hijau. Satu, perbandingan candle. Yang kedua, perhatikan high dan low-nya. Ya, karena kembali lagi ke trennya naik, maka kita fokus ke naik. Dari sini high dan low-nya masih datar. Ini masih datar, kemudian mulai naik di sini. Termasuk yang di atas di sini high dan low-nya makin ke atas, sehingga ini ada kecenderungan untuk naik. Sehingga kalau kita mau entry di sini sebenarnya boleh saja entry. Targetnya berapa? Ya sesuai dengan rencana kita. Boleh 200, 300 atau bahkan sampai 600. Tentu kalau kita semakin tinggi targetnya akan semakin lama kita nanti menunggu floatingnya, atau untuk mendapatkan target itu akan lebih lama. Kemudian perhatikan terus bergerak, turun lagi koreksi, kemudian naik lagi, kemudian koreksi lagi, datar. Ketika sudah mulai naik tinggi, maka jangan lupa ada batasan. Apa batasannya? Ada mungkin level, bisa jadi level, ya, bisa jadi range harian sudah terpenuhi. Kita ambil yang 1 hari sebelumnya. Range sebelumnya itu sekitaran ini ya. Jadi kalau tidak ada level berarti mungkin ada range hariannya. Ini sudah mendekati. Kalau sudah mendekati artinya berpotensi akan datar atau berbalik. Oke, kita lanjut sampai hari ini. Biar setidaknya kita bisa membaca arah pergerakan. Perhatikan deretan dari seller yang mulai bergerak turun. Ini levelnya di puncaknya. Kalau kita tarik garis yang lebih banyak menyentuh di sini, kita kasih yang highlight. Ini bahkan bisa sampai di sini boleh saja. Oke, ini levelnya. Kemudian perhatikan pergerakannya. Ini mulai bergerak turun. Mulai bergerak turun terus ya. Kita coba hapus yang tidak digunakan. Ini tadi ada news yang pergerakan ketika turun. Perjalanan turun ini ada batasan juga. Apa batasannya? Satu bisa level, yang kedua bisa retracement, yang ketiga bisa range harian. Dia bergerak turun, begitu dia melawan langsung kita buat retracementnya kira-kira di mana. Levelnya kira-kira di mana. Oke, yang gampang ambil tengah-tengahnya di sini. Kemudian apakah ada levelnya? Ada level di sini. Sehingga mana yang mendekati? Apakah retracementnya, apakah levelnya, atau range harian? Kalau range harian ini masih cukup jauh. Jadi kalau 1 hari itu menurut, atau kalau kita mengambil referensi dari 1 hari sebelumnya, maka ini masih cukup jauh. Potensinya bisa sampai, sehingga walaupun belum terpenuhi, ketika dia mendekati level, apakah di area level itu dia akan memantul atau sebaliknya akan lanjut. Kalau dia akan mulai lanjut, tentu merah ini akan menembus. Sebaliknya ketika dia tidak bisa menembus, ketika dia memantul, maka dia akan mulai berubah warna, akan mulai berjajar. Kemudian ketika naik lagi, kita uji lagi di level yang hari ini ya. Hari ini ada level yang kita ambil yang terdekatnya dari bukaan sampai dengan terbentuknya. Bukaan ini yang tertinggi kan di sini. Nanti baru di atasnya. Kita uji di sana atau bahkan kita bisa uji di atasnya ya. Kita ambil yang terdekat dulu. Karena yang lain belum terbentuk ya. Anggap saja yang lain belum terbentuk. Ketika dia mulai bergerak naik, kita uji dulu apakah dia mampu bergerak lebih kuat ya. Kalau nanti dia break, dia akan mendekati levelnya di atas ini, atau puncaknya di sini. Ternyata kenyataannya terhenti sampai di sini ya, high-nya sampai di sini, kemudian mencoba kembali naik, tidak mampu, dia turun lagi. Ketika dia turun, perhatikan perbandingan candle juga, sehingga kalau tadi saya sampaikan merah kita tarik, hijau kita tarik, maka ini seimbang, kekuatan datar kembali. Sehingga ketika datar ini tidak ada petunjuk lagi, ini masih netral lagi. Kita menunggu dari pergerakan yang ada ini, mana nanti yang kira-kira lebih mendominasi. Oke, selanjutnya mencoba kembali naik, kemudian terhenti dan turun lagi. Inilah yang menjadi penentu. Artinya ketika ada petunjuk, karena di sini sudah datar, ini mencoba naik berat. Artinya high-nya sampai di situ, kemampuan buyer sampai di situ, sampai di levelnya. Sementara ketika dia turun, terhenti juga, belum mendekati levelnya, dia terhenti. Nah, sekarang kita logikanya dengan perbandingan candle. Ini hijau,
ini merah. Hijau kita gabung, merah satu kita kombinasi. Artinya merah satu ini kita tandingkan dengan hijau yang 4 berjajar itu ya. Bodinya kita sandingkan, maka akan ketemu bodi warna hijau seperti ini. Ya, ini mempermudah kita membaca secara visualnya atau melogika ya. Hijaunya sekian, merahnya sekian. Dari segi perbandingan candle masih kuat hijaunya. Kecuali merah sudah melewati hijau ini atau paling tidak dia break di levelnya ini.